Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut pesan-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar pesan Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Hari ke-8 Gunung Sinai Worship 40 hari. Bagaimana Tuhan membawa kita untuk kita semakin mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan ya, dari hari pertama sampai hari ke-8. Bahkan kemarin berbicara tentang Esther. Saya teringat Bapak Ibu Saudara bagaimana di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Kita baca langsung di 46. Ini orang-orang yang baru dibaptis. Masa itu adalah masa kuatnya api roh. Itu Pentakosta. Hari ini sedang terjadi ya wilayah Kristen sih, masih wilayah Kristen. Tapi ya bersyukur di Amerika itu ya, di Universitas Asbury itu kan, di kampus itu orang-orang sedang menyembah tiap hari, hampir mungkin dari pagi sampai malam, anak-anak muda di taman-taman mereka menyembah, dilayani. Ini terjadi, saya berharap itu bukan satu euforia, satu momen hanya menunjukkan bahwa, tapi betul-betul oleh dorongan roh. Kalau dorongan roh itu dia tidak akan berhenti, bukan seperti mode baju itu kan ada putarannya, dan mode itu sudah diatur saudara. Kalau saya belajar di dulu waktu salon itu memang ada yang desainer dunia seperti rambut itu ada. Waktu dulu kan musimnya film-film begitu ya, bioskop. Nah, artis-artis film itulah yang dipakai untuk membuat tren, namanya tren. Roh Kudus itu bukan tren, saudara. Walaupun dia bergerak dengan musimnya, tapi kekal dia, bergerak. Bukan, oh ini trennya, tren ini, tren itu, bukan. Tidak ada tren-trenan. Tapi di mode itu memang diciptakan, saudara, tren ini dikeluarkan di pasar. Nah, yang mengeluarkan harus artis yang menjadi public figure. Maka itu terjadilah mulai model-model rambut ini mutar saudara. Sekarang modelnya apa, kecenderungan mana, model-model sekarang. Tapi secara model aja kalau saya pelajari, ini juga berbicara spirit. Model kalau dulu, zaman dulu Bapak Ibu Saudara, model itu simetris. Potongan-potongan itu terarah simetris, hitungan derajatnya sudah terus sama. Tambah maju sekarang asimetris, udah nggak bisa lagi dipakai pola tertentu, nggak bisa. Ya, nah ini berarti spirit ini udah berkembang. Dulu kalau rambut itu harus simetris gitu, kalau sekarang enggak saudara, bisa miring total begitu. Ya di sininya pendek, di sini panjang, udah kan nggak mungkin. Model trap bagaimana itu? Di sini pendek sekali, di panjang, kan miring gitu. Tapi itu model. Makanya muncul lagi semuanya. Nah ini satu gelombang atau wave. Nah pada waktu itu saudara, wave-nya, gelombang ini, itu Roh Kudus bergerak. Makanya orang yang 3.000 orang yang memberi diri dibaptis oleh karena khotbah ya dari Petrus dipakai oleh Roh Kudus menjamah orang-orang, dan orang-orang itu dikatakan 46 dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul apa saudara? Tiap hari. Nah saya juga berpikir gini, apa Tuhan ini mau memberikan kita ini, kalau orang Jawa bilang itu ngincipi tiap hari loh saudara. Sadarkah Bapak Ibu Saudara yang 7 hari, 8 hari terus datang, sadarkah enggak Bapak Ibu Saudara kalau saudara sedang dibawa oleh Tuhan untuk mengalami yang namanya
Pentakosta yang terjadi tiap hari. Pertanyaan saya, kenapa mereka bisa bahkan bertekun? Karena mereka dipenuhi api cinta. Saya juga tanya, apa JKI FLTF Church mau tiap hari ibadah apa gimana ya Tuhan? Haleluya. Jangan melototi saya. Haleluya. Loh, ini kita perlu tanya loh saudara. Tanya, jujur loh. Sungguh, kalau saya siap. Kalau saya siap, saya tidak ngitung apa-apa. Itu bukan berarti saudara tidak boleh libur, tidak boleh, no. Kalau saya siap. Tiap hari. Tidak ada gereja tiap hari. Nah ini saya mulai merenungkan. Mengapa Tuhan pada zaman dulu itu wave ini kok tidak terus bergerak. Walaupun ada penganiayaan, justru penganiayaan membuat mereka terus menerus. Everyday sudah. Ya persis seperti ini. Jamnya persis. Karena mereka bekerja sampai jam 3, jam 4. Orang Yahudi. Kemudian mereka kumpul. Pagi enggak kumpul. Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Dengan apa saudara? Kenapa mereka gembira? Ini orang-orang yang bukan orang kaya-kaya, orang miskin-miskin. Kenapa gembira? Karena mereka menerima kelepasan. Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus telah naik, bangkit. Ada jaminan. Tuhan Yesus menjamin. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap setia sampai akhir, maka dia akan bersama-sama di kerajaan surga. Kerajaan anaknya, kerajaan Kristus. Jadi ada dua, sebetulnya sama saudara. Tapi saya waktu belajar, ada seorang hamba Tuhan yang ada kerajaan Allah yang sifatnya lebih gede dan ada kerajaan anaknya. Ini dari hambanya Pak Watchmeni. Saya punya Alkitab pemulihan. Itu saya belajar lama sudah. Saya belajar sendiri. Karena saya melihat ini luar biasa. Nah, kerajaan Allah itu kerajaan Bapa itu luas ini. Kerajaan Kristus beda. Nah, kerajaan Kristus inilah orang yang memerintah bersama Kristus. Setiap orang bisa masuk kerajaan Allah, tapi belum tentu masuk kerajaan Kristus. Sebab kerajaan Kristus harus tampil sebagai lebih dari pemenang. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat kerajaan surga, itu ada kerajaan Allah dan kerajaan Kristus. Ini penafsiran ini bagus karena dibedakan dua. Karena Paulus pun mengatakan supaya kita masuk ke kerajaan Kristus dan kerajaan Bapaknya. Ada dua. Dan relevan, saya bilang ini benar. Karena untuk masuk kerajaan Kristus enggak mudah. Nah, kasih karunia yang besar itu kerajaan Allah. Ada orang-orang yang tetap masuk kerajaan Allah, termasuk orang-orang yang nantinya akan menyusul itu masuk kerajaan Allah. Tapi kita beda. Kerajaan Kristus hanya murid-muridnya dan orang-orang yang tetap setia menjadi pasukannya. Nah, saya masuk kerajaan Kristus mengajak saudara. Ya, amin. Itu kalau kita melihat satu pengertian tentang kerajaan. Karena mereka gembira dan dengan tulus hati. Gembira dan dengan tulus hati. Ada perubahan hidup dalam hidup mereka. Sehingga menarik seperti sependeritaan, yaitu sepenanggungan mereka kumpul. Dan itu dipakai bait Allah itu saudara. Nah, saya membayangkan kenapa ini wave ini, gelombang ini kok hilang. Karena apa? Karena umat Tuhan mulai pinter. Katakan sama saya pinter. Pinter, pandai. Pandai apa? Otak-atik firman. Mereka bukan lagi bergerak dengan roh, tapi bergerak dengan logikanya. Itu langsung turun saudara. Zaman rasul-rasul tidak bergerak dengan logika. Wong taruhannya nyawa. Hari ini kan tidak. Perhatikan aja gereja-gereja.
Mereka mengedepankan yang mana? Roh atau knowledge-nya? Rata-rata knowledge. Pengetahuan. Yang penting keselamatan udah dipegang. Kuncinya itu doktrin itu. Kekristenan itu bukan diatur oleh doktrin, saudara. Walaupun kata doktrin itu pengajaran, sebenarnya betul. Tapi doktrin yang salah membuat kehidupan kerohanian kita juga berbeda. Nah, kita beracu kepada Alkitab. Mari kita lihat. Kenapa mereka berkumpul tiap-tiap hari? Dan ayat 47 sambil apa? Memuji Tuhan. Jadi gembira. Siapa di sini orang yang gembira? Angkat tangan. Ada orang gembira apa sudah nggak ada? Apa mau beli soda gembira? Jangan-jangan orang gereja udah nggak gembira loh. Karena kegembiraan mereka diukur dengan dompetnya. Kalau dompetnya ini tebel, gembira. Maka kalau tanggal tua, WL mesti peka. Jangan kamu nyanyinya terlalu sorak-sorak. Kalau tanggal tua nyanyinya lebih aku berserah. Itu tanggal tua. Kalau tanggal muda, aku diberkati sepanjang hidupku. Tanggal muda. Begitu mulai turun lagi, mulai mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya, udah mepet. Aku berserah. Wis, hati-hati. Salah nyanyi dilempar. Masa begitu gereja? Gereja kita harus sadar. Hari ini gereja sudah menjadi duniawi. Bapak Ibu harus sadar ini. Hati-hati. Ini bukan kata Fabianus, tapi bagaimana firman Tuhan menunjukkan degradasi ini. Tapi malam hari ini Tuhan mau tunjukkan bahwa saudara yang benar-benar gembira karena Tuhan, punya ketulusan hati melayani Tuhan, dan sambil memuji Allah, saudara suka menyembah, maka Tuhan tunjukkan. Nanti saya tunjukkan ayatnya dengan cepat. Nah, biasanya kalau di hadirat Tuhan, saya menyembah, Tuhan apa ya Tuhan, nanti apa konya. Biasanya kemudian dikasih gini, teng. Jadi seret bisa tahu gitu. Itu aneh memang. Ya. Dan itu hati Tuhan. Dan saya akan sampaikan ini. Setiap kali di hadirat Tuhan tidak mungkin kita tidak mendapat sesuatu dari Tuhan. Pasti dapat. Kalau enggak dapat gimana? Minta. Rebut sampean. Oyok Tuhan apa mesti ada. Sekecil pun. Dan mereka disukai semua orang. Sungguh loh Bapak Ibu Saudara. Saya nimbang loh Tuhan. Apakah JKI FLTF Church gerejamu ini mau tiap hari? Hambamu siap saja Tuhan. Tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ketemu Senin, Selasa. Dan kita dilatih 40 hari. Saya tanya itu di sini. Bapak Ibu Saudara, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Coba kalau gereja semua tiap hari ya. Di kampung ada tiap hari ya. Di desa ada. Gemes aku. Dahsyat. Tiap-tiap hari Tuhan akan tambah orang. Gereja enggak rebutan jemaat, enggak mikirin kolektor, wis ora usah kolektor wis, ya toh. Ada amin. Udah wis taruh di belakang, terserah kamu mau kasih enggak. Yang dipikirkan itu bagaimana lawatan roh itu gitu. Amin. Ini hilang loh saudara. Kesaksian. Kemarin saya tanya, kenapa satu keluarga minggu lalu datang kok tiba-tiba tidak. Sekarang ya ditanya sama persekutuannya. Karena persekutuannya kan kecil. Jadi kalau hilang kan kelihatan. Ditanya. Jadi mereka sungkan. Tapi mereka ngomong begini. Beda sekali. Kami kagum. Di tempat kami dan di tempat Janti beda.
Apalagi kami melihat anak-anak muda, anak kecil, kok bisa semangat nyanyi. Apalagi mereka semua dengan serius menyembah Tuhan. Tepuk tangan. Beda. Sungguh saudara, saya bilang begini, kasih tahu enggak apa-apa. Kasihan toh gerejanya cuman berapa domba hilang. Enggak apa-apa, tapi datang aja sorenya atau boleh enggak apa-apa. Supaya menjadi berkat. Kalau semua gereja udah mikirin surga, terutama dari gembalanya. Semua dari gembala. Apalagi di Jakarta, mau tiap hari. Pak, mikir enggak Pak? Ongkos berapa Pak? Kenapa kita dibatasi ongkos? Kalau memang kita enggak mampu, apakah harus kita memaksa diri dengan ongkos? Apakah tanpa ongkos kita tidak bisa tiap hari? Dimanapun kita bisa. 2-3 orang berkumpul tiap hari bisa. Kita selalu dibatasi, selalu yang sifatnya materi tuh saudara. Makanya apa yang Tuhan teguhkan nanti supaya saudara nangkep ini. Saya berharap saudara itu menjadi bagian dari hidup saya. Katakan amin. Dan saya diteguhkan, bukan saya sombong ya saudara. Kenapa saya berani? Karena ini di streaming. Ayo kita lihat. Karena saya sejak bertobat, Roh Kudus katakan you are history maker. Tahu history maker? Pembuat sejarah. Itu saya pegang saudara. Kan tidak mungkin Fabianus itu siapa. Tapi Tuhan katakan, kamu pembuat sejarah. Artinya apa? Kamu yang jebol. Maka saya tidak bisa, saya ini kayak dikunci saudara. Orang tidak mengerti dianggap gila saya. Saya tidak disenangi saudara. Saya tahu, saya terasa. Hati saya itu terasa. Kalau tidak semua akan senang. Ya, saya tahu. Namanya manusia itu kan punya spirit ya. Ditolak kami. Karena dianggap sudah sesat. Tapi tidak apa-apa. Sebab kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan Bapak Ibu Saudara sendiri menjadi saksinya. Kalau tempat ini sesat, maka hidup Bapak Ibu Saudara tidak seperti ini. Saudara tidak gembira, tulus hati, memuji Tuhan, semakin gemuk dan segar dalam Tuhan. Tidak mungkin. Maka tunjukkan. Karena saudara adalah bagian dari history maker. Tepuk tangan. Saudara bagian dari pembuat sejarah, saudara. Sungguh. Apa yang kita lakukan ini benar-benar kembali back to the Bible. Dan orang-orang tidak kuat saudara. Kembali ke Alkitab, tidak kuat. Salah satu ini aja. Tiap hari. Wah tidak masuk akal Pak. Ya memang itu gelombangnya Roh Kudus. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin, sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Dan mari saya tunjukkan sekarang apa yang Tuhan teguhkan. Lihat ya. Bukan Mazmur 22. Jadi kenapa saudara mereka terdorong tiap hari mereka. Karena satu penanggungan. Mereka sudah melihat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, jaminannya kuat. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan hal dunia. Karena yang dihadapi mereka bisa ibadah itu sudah syukur. Karena kalau mereka ibadah mereka akan ditangkap, dibunuh. Dan itu terjadi setelah Pentakosta. Kemudian terjadilah pembunuhan. Termasuk Rasul Paulus yang membunuh dan memenjarakan. Tapi Tuhan Yesus pakai Rasul Paulus. Mazmur 22 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Hari ini siapa orang pilihan? Orang Kristen. Lihat saudara. Ketika kita berkumpul saudara. Allah bersemayam. Saudara percaya? Dan Tuhan tunjukkan ketika Allah bersemayam. Ini disediakan bagi orang-orang miskin tuh saudara. Orang miskin itu mana dapat gembira tuh saudara. Gembala-gembala itu gembiranya bagaimana? Makanya ketika lagu-lagu Natal kan hai dunia terus ya nyanyi terus malaikat kan datang terus gembala-gembala nyanyi. Apa sukacitanya gembala?
Coba tanya, apa sukacita orang miskin? Tapi Tuhan Yesus mau nunjukkan bahwa hidupnya dalam kehidupan sebagai manusiawi, dia kekurangan, miskin. Maka itu ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Disitulah sukacita, disitulah kekuatan. Tidak ada orang yang menerima kekuatan dari surga selain orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terbukti bangsa Israel, Bapak Ibu, bangsa Israel itu sangat kuat dengan firman. Walaupun mereka belum menerima Tuhan Yesus, tapi mereka tetap menjadi kekasih Allah. Karena mereka orang-orang pilihan oleh karena perjanjian Abraham. Tapi kita orang pilihan karena Yesus Kristus Tuhan. Kita keturunan dari keturunan ilahi. Nah, Allah bersemayam. Ketika Allah bersemayam, Allah mencurahkan. Tapi siapa yang mau nerima? Nah sekarang kenapa banyak orang Kristen stres? Loh gimana sih? Karena mereka tidak mencapai apa yang Tuhan mau. Ketika Allah bertata di atas pujian, maka Allah akan mencurahkan. Makanya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tolong buka. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ini yang dibutuhkan oleh orang miskin. Duit enggak punya. Tapi kenapa mereka bergembira, mereka tulus hati memuji Allah tiap hari. Kumpul tiap hari, senang saudara. Bahkan bagi harta waktu itu. Dan mungkin yang bagi harta sulit dilakukan karena ada orang-orang yang baik, ada tidak. Apalagi hari ini kita tidak bisa mengetahui siapa yang punya motivasi yang benar kan gitu. Jadi udahlah gak usah ngomong yang masalah uang, yang penting masalah roh aja, sukacita, amin. Yang penting saudara diberkati semua secara rohani, pasti jasmanimu sehat kuat, itu sudah berkat, katakan amin. Jadi tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk mereka mengasihi Dia. Lihat saudara. Jadi apa yang saudara kerja hari ini tidak akan saudara bisa peroleh di dalam ayat 1 Korintus 2:9. Tidak bisa. Anda boleh kerja sampai 8 jam. 30 hari, apa yang kamu dapat tidak ada di sini. Karena ini bisa dilihat manusia. Walaupun ini berbicara roh, ini artinya Tuhan memberikan roh. Roh ini adalah spirit. Roh inilah yang dibutuhkan, yang memberikan sumber segala sesuatu. Kalau saudara fokusnya itu hanya kepada Tuhan, fokusnya hanya kepada kerajaan Allah, fokusnya hanya kepada bagaimana saudara bisa mengalami apa yang di surga terjadi di bumi, maka saudara menjadi orang-orang yang kelimpahan di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara akan hidup di dalam dunia ini, saudara akan menjadi orang-orang yang bersukacita. Apalagi Bapak Ibu saudara yang sudah memiliki pekerjaan yang bagus, bersyukur. Pekerjaan itu dari Tuhan semua. Tapi saudara harus tahu bahwa sumber semuanya itu hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Yang saudara pikirkan itu yang mana? Buka sekarang, karena waktu saya tinggal 6 menit. Wahyu 4. Kalau kita udah tahu ini, Tuhan itu begini. Kenapa tiap hari itu Tuhan senang? Karena itu fasilitas. Memang bisa tiap hari itu kita streaming, Anda doa sendiri tiap hari. Berbeda dengan berkumpul. Loh kenapa mereka berkumpul? Karena roh kalau bergerak mesti narik orang yang punya roh. Tidak bisa orang Kristen tidak kumpul. Katakan amin. 40 hari ini hari ke-8. Saya percaya saudara yang rajin terus ngikuti 40 hari. Ketika kita selesai, pasti saudara akan merindukan masa-masa di mana saudara tiap hari bersama-sama memuji, menyembah. Saya percaya.
Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, apa saudara? Naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar ramalan. Bukan sekedar ramalan, no. Tetapi saudara dibawa sebagai manusia roh untuk mendapatkan makanan rohani, sumber rohani, mana surgawi. Mana surgawi tidak akan turun seperti bangsa Israel, kemudian belum pagi-pagi, no. Sekarang bicara roh, siapa yang mau ambil mana surgawi? Tuhan sediakan mana itu. Makanya kalau saudara orang Kristen, Anda tidak ngerti ini, Anda tidak akan pernah bisa mengalami murid-murid, rasul-rasul alami sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengalami sebagai manusia surga. Siapa yang mau menerima? Naik kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus segera terjadi. Ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh. Lihat saudara, siapa yang merindukan ini? Maka itu saya tadi bersama teman-teman, tim musik semua, kami udah nyembah, kami nggak peduli dengan, yang penting sama-sama. Udah rasanya mau terbang aja sudah. Terus gitu geprok-geprok aja saya sampean saudara. Karena roh itu izinkan saudara dikuasai roh. Kalau saudara tidak mengizinkan dikuasai roh, bagaimana saudara bisa melihat? Rohmu naik itu bagaimana? Dan itu memang ada saudara, orang Kristen ngalami yang namanya roh itu yang naik itu memang betul ada. Hanya orang-orang Kristen yang berpatokan kepada pengetahuan, dia tidak pernah ngalami yang roh, saya katakan. Ya mereka hanya sukacita karena apa? Pinter. Pinter apa? Ya karena dalam Tuhan Yesus kita sudah selamat. Oh sukacita ya sudah selamat ya. Anda tahu nggak kalau kamu selamat itu pintu terbuka. Pintu surga di depanmu terbuka meskipun kamu ada di dunia, meskipun kamu hidupnya di riverside ya. Riverside itu di pinggir kali ya, atau mepet sawah mewah, atau saudara di kampung kecil, bahkan saudara nggak punya apa-apa, pintu surga terbuka. Saya berharap Bapak Ibu Saudara nangkap sesuatu. Kalau kita nggak bisa sampai di sini, saudara akan melihat Kristen sebagai agama. Agama itu adalah sebuah alat yang membawa saudara, kendaraan menuju surga. Tapi kekristenan, saudara mengalami hidup surgawi. Beda, ngalami, nikmati, ngecap. Ngecap itu enggak bisa pakai pengetahuan. Pernah makan kacang kuah? Belum pernah. Nah tak tunjuk ya, kacang kuah itu coba rasakan ya, pakai pengetahuan. Jadi kacang kuah itu kacang di presto ya, kacang kuah ya. Terus sama kira-kira loh ini ya, kasih air. Tahu kacang tahu? Itu harus di presto kan empuk. Nah itu kalau dimakan nyus gitu, coba rasakan nyus gitu, nyus. Ini kan orang Kristen model milenial sekarang. Nyusnya itu enggak tahu. Dia cuman gini tok. Oh iya nyus ya. Pernah makan kacang kuah? Belum pernah. Loh, tahu. Katanya Pak Febi nyus katanya. Itu airnya kasih gula, kemudian kasih maizena mungkin ya. Atau apa enggak tahu, biasanya itu bisa enak sekali, saya suka. Nah itu diseruput. Tahu nyeruput? Ya, nyeruput itu menghirup itu anget gitu, anget, air anget tahu ya, anget itu kira-kira berapa derajat? Ya nggak sampai 100 tuh melonyok kamu. Ya kira-kira berapalah 10 derajat, 15 derajat. Pokok anget-anget gitu. Waduh enak sekali. Nah itu pengetahuannya. Nah kak saudara mau jadi Kristen pengetahuan apa Kristen kehidupan? Gitu loh. Makanya Yohanes mendapat penglihatan karena Yohanes harus naik
Tolong ayatnya. Maka dikuasai roh dan lihat sebuah tata di surga, dan di tata itu duduk seorang. Ketok, kelihatan. Nah 40 hari ini Tuhan sedang membahas saudara mengalami roh itu. Maka saudara harus bawa rohmu. Tubuhmu bawa, jiwamu bawa, roh naik. Allah bertata atas pujian umatnya. Dia akan membuka pintu surga. Engkau akan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, gak bisa dicari di supermarket manapun. Dan Allah menyediakan buat saudara, saudara pulang dengan hati gembira, tulus, sukacita. Apapun yang terjadi, kuat. Saya tutup Mazmur, bila Ulangan 28. Ini Tuhan tunjukkan saya. Makanya mau ndak mau ya ada perbedaan. Mau ndak mau saya ngakui ada gereja-gereja ndak sampai di sini. Tapi ada gereja-gereja yang menurut saya kebablasan sudah. Udah naik tingkat 5, 6, 7 hilang. Goodbye. Iso hilang gak iso balik. Bisa hilang gak bisa kembali. Dia udah lain. No, bukan itu yang kita mau. Kita langsung aja ayat 13. Karena ini yang Tuhan tunjukkan ke saya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau loh. Kalau udah mau ya sudah, enggak apa-apa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Apa ini kepala? Bukan jadi direktur, bukan jadi bos, bukan. Saudara akan dibawa naik. Karena Tuhan itu di atas saudara. Rohmu akan dibawa naik melihat apa yang Tuhan mau nyatakan. Terutama hal-hal surgawi yang Tuhan tahu kamu butuh enggak? Kamu butuh ini. Aku kasih Roh Kudus supaya Roh Kudus membawa kamu naik. Bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, katakan amin. Dan bukan turun. Nah gereja gimana sekarang? Turun saudara, turun. Oh ininya LED-nya naik semua. Alat-alatnya naik, musiknya naik. Rohnya turun saya bilang. Buktinya apa? Ayo buka setiap hari. Berani enggak? Itu aja. Mari kita buktikan. Suruh buka setiap hari. Terutama di kota-kota besar yang katanya gerejanya mega church. Tiap hari Pak, buka. Siapa yang datang? Ada gereja buka sorenya enggak mau, kenapa? Enggak bisa tekor. Pagi aja sedikit kok sore dibuka. Loh itu saya berontak saudara. Saya berontak roh saya. Memang sore saya buka untuk memfasilitasi yang sore. Tapi seyogyanya pagi sore itu ada. Kalau ada gereja yang sudah sampai 10 kali, wah itu the best. Tapi jangan cuma minggu Pak, tiap hari saya tantang. Berani enggak? Coba lihat, jelas turun, tidak naik. Kalau mereka siap Pak Febi, ayo jalan. Berarti naik kamu. Saya siap saudara, tinggal tunggu gong dari surga. Kalau gong dari surga, saya akan buka. Tapi Anda jangan berdoa untuk tidak buka. Kalah saya, 1 musuh 100. Enggak saudara, saya tahu peka nanti. Bukan berarti saya memaksa saudara untuk hadir, tidak. Tapi Tuhan tahu. Dan ini ditunjukkan apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini dan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Saudara nanti baca sendiri bagaimana berkat ilahi itu turun dari ayat 1 sampai dengan, saya gak bisa kupas karena waktu 14. Itu Tuhan tunjukkan saya, sebab Allah bertata. Nah fasilitas ini ambil saudara. Itu tadi kalau saudara cuma merasakan kacang kuah secara pengetahuan, ya kamu sampai di sana. Kalau saya tidak, saya menikmati kacang kuah, saya datang, saya ambil. Apalagi saudara tahu cakwe itu tepung.
ya tepung, kemudian ini diulet-ulet, ya kemudian dipotong, digoreng, rasanya tepung enak, ada manisnya, ada gurihnya, ya itu kalau dicelupkan kacang kuah, nyunyut sedikit gitu ya, lembut dimakan, waduh, creamy, enak gitu di mulut. Coba rasakan. Gimana Pak? Anda percaya kacang kuah enak? Tidak percaya Pak. Kenapa? Belum diajak sama Pak Feby. Mari kita sekarang selesai dan kita akan makan kacang kuah sama-sama sama cakwe hauce. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami bersyukur hari ke-8 ini Kau bawa kami naik terus. Untuk kami mengerti lebih lagi bahwa kami manusia roh, kami membutuhkan yang dari Tuhan. Dan Tuhan membawa kami, ayo naik. Dan aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar yang belum kau ketahui. Bahkan ketika engkau berseru, aku menjawab engkau. Karena di dalam kerajaan surga di sanalah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Khusus bagi anak-anaknya. Kami pulang membawa berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara, buka dua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persekutuan dan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan terimalah berkat kehidupan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. Sampai berjumpa besok, semangat.